Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Eh, Minggu lalu kita sudah masuk ke termomekanik ya. Hari ini kita bahas metode thermal. Eh, Presensi jangan lupa di surface treatment. Oke, silakan lihat modul 4 ya, metode thermal. Slide share. Ada info terbaru mengenai tatap muka? Kalian punya informasi baru nggak terkait itu? Rencana tatap muka. Izin bantu jawab, Pak. Oh. Melvin 00. Kemarin udah ada sosialisasinya sih dari dokumen, tapi itu baru isu sih. Kalau dari semester 3, yang angkatan 19 ya, bakal masuk buat praktikum labtek 2. Kalau untuk yang tingkat 20-nya buat kimia material padatan, Pak. Tapi praktek saja. Iya, dan itu juga belum fix dari kabar ITB resminya, Pak. Baru isu aja. Oke. Ya, mungkin dalam waktu sebentar lagi akan ada sosialisasi terbaru kali ya. Ya, mungkin ada prioritas ya untuk awal yang diperbolehkan masuk itu untuk praktikum, tugas akhir, lalu sidang juga untuk sidang itu dijadwalkan akan tatap muka langsung ya. Jadwal jadi tidak lagi online untuk sidang. Nah, ya mudah-mudahan semua sehat ya, bisa ngikutin tatap muka juga. Tentu tetap harus hati-hati, jaga protokol kesehatan, jangan sampai harus ditutup lagi ya, gara-gara ada yang sakit lagi. Untuk hari ini kita bahas ya metode thermal ya dalam proses perlakuan permukaan. Ini pengantar ya, metode thermal yang biasa di sini biasa dibahas gitu ya. Beberapa di antaranya ada
Ya, 2 monitor lebih. Nah, di sini ada beberapa metode ya yang bisa dibahas ya. Apa saja itu ada proses-proses hardening ya. Proses-proses surface hardening itu rata-rata thermal ya, walaupun nanti ada juga yang thermochemical. Kemudian ada lain-lain, di situ ada hard passing ya, lalu surface remelting dan hot dip ya, mungkin yang penting itu hot dip coating. Jadi ini dari definisinya metode thermal digunakan ya untuk membuat lapisan ya. Jadi proses pembuatan lapisannya di sini dibantu oleh panas, oleh panas, energi panas. Nah, tadi tekniknya apa saja? Di antaranya ada hardening, tempering, lalu ada proses-proses annealing. Itu masuk ke dalam ini ya, ke dalam layarnya berubah lagi. Ini geser. Extend. Ini geser. Sebentar. Sebentar ya. Off-kan dulu videonya. Oke, malah hilang ini peserta mana ini? Oke, ya lah, gini aja. Kelihatan ya, slide. Oke, kita bahas ya metode pertama, metode thermal pertama. Jadi ada yang namanya kalau dalam proses surface hardening ada yang namanya proses induction hardening ya. Ini contohnya kalau kalian lihat ini gear ya, roda gigi yang diberi perlakuan surface hardening ya dengan pemanas induksi. Ya mungkin di antara kalian juga ada yang pernah capek di beberapa industri terkait ya induction hardening, ini pasti sudah pernah dengar atau pernah lihat ya prosesnya. Jadi dari definisinya ini adalah pengerasan ya permukaan menggunakan metode induksi ya. Dengan proses ini permukaan benda kerja khususnya di sini yang banyak diproses adalah baja ya. Itu bisa dikeraskan ya dengan level distorsi ataupun oksidasi yang minim ya.
karena dia sangat cepat ya pemanasannya, transient heating ya. Kemudian pendinginannya juga sangat cepat ya. Induction hardening ini. Induksinya itu disebabkan oleh adanya ini ya, medan elektromagnetik ya, yang dihasilkan oleh coil ya, induction coil ya. Dalam hal ini berfrekuensi tinggi hingga 50 kHz ya. Sesuai dengan prinsip Lorentz ya, eddy current itu akan menginduksi atau menghasilkan ya arus eddy current di permukaan potongan benda kerja ya, di permukaan benda kerja ya. Ini translation-nya belum saya perbaiki. Ya. Arus eddy tersebut nanti akan, karena benda kerja punya tahanan ya, arus tadi akan memanaskan permukaan benda kerja ya ke dalam, kalau untuk baja dalam hal ini ke dalam daerah atau wilayah austenit ya. Jadi permukaan bajanya itu dipanaskan dengan arus eddy itu sampai region austenitic gitu ya. Kemudian setelah sampai situ lalu didinginkan dengan cepat ya. Didinginkan dengan cepat oleh gas atau water jet ya. Jadi jet air gitu ya. Menghasilkan lapisan permukaan yang fasanya martensitic ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya logika prosesnya atau apa prinsip prosesnya ya. Maaf menyela Pak, ini tapi slide-nya belum pindah Pak. Masih di bagian mana? Metode thermal. Oh, oh ini apa? Saya ganti aja bentar. Oke. Tarik lagi aja kayak gini. Kelihatan ya? Kelihatan? Sudah Pak. Oke. Jadi ini adalah skema proses induction hardening ya. Kalian bisa lihat di layar. Kalian bisa lihat di layar. Di situ ada benda kerja gitu ya. Kita mau proses permukaannya supaya jadi lebih keras. Caranya gimana? Ya, dengan cara dipanaskan ya. Permukaannya dipanaskan oleh suatu induction coil ya yang menghasilkan medan elektromagnetik frekuensi tinggi ya. Dan mengakibatkan munculnya arus eddy ya, eddy current di permukaan benda kerja. Nah, keberadaan arus tersebut nantinya akan memanaskan permukaan benda kerja ya ke daerah austenitic ya untuk baja ya, di mana setelah terpanaskan ke daerah austenitic lalu langsung didinginkan dengan cepat oleh gas ya atau air ya, water jet, yang nantinya menghasilkan lapisan permukaan benda kerja yang fasanya martensit. Ya. Nah, itu kurang lebih ininya prinsip prosesnya seperti itu. Kalian lihat di sini di slide, di sini ada benda kerja ya, diletakkan di dalam coil ya, tembaga misalnya, lalu di situ diberi ini medan elektromagnetik, jadi dihubungkan ke suatu alat gitu ya yang menghasilkan medan elektromagnetik. Arus induction coil ini nanti menghasilkan yang namanya eddy current ya, arus eddy di permukaan benda kerja yang secara tidak langsung nanti akan memanaskan benda kerja tersebut ya, khususnya di permukaan ke daerah austenitic ya. Nah, begitu sampai di daerah austenitic
kemudian langsung didinginkan dengan cepat oleh gas atau air, ya, istilahnya di sini quench medium, ya, sehingga di permukaan tersebut terjadi transformasi fasa dari austenite ke martensit. Nah, itu yang menghasilkan terjadinya pengerasan, ya, di permukaan benda kerja. Itu kurang lebih skema prosesnya. Nah, nantinya kedalaman pengerasan di permukaan benda kerja itu akan tergantung pada frekuensi medan elektromagnetik yang digunakan, ya, di mesin induksinya. Ya. Nah, ini di bawah, slide di bawah, gambar di bawah ini salah satu contoh. Di sini ada apa ini? Roda gigi, gitu ya. Sedang dipanaskan menggunakan induction coil, ya. Di sini coil induksinya, karena ini untuk benda kerja seperti ini bentuknya, ya, dia hanya satu coil, gitu ya, kelihatannya. Tapi di situ kita lihat permukaannya di sini khususnya yang bagian giginya, ya, itu mengalami pemanasan. Kita bisa lihat di sini warnanya merah, ya. Nah, pemanasannya itu hanya sampai permukaan, dari permukaan sampai kedalaman tertentu, ya. Tidak seluruhnya benda kerjanya mengalami pemanasan sampai dalam, gitu ya. Nah, setelah terpanaskan, misalkan kita off-kan mesin induksinya atau kita langsung quench, maka roda gigi ini permukaannya nanti kalau memang ini dari baja, ya, dia akan bertransformasi menjadi martensit, ya. Misalkan ini sudah di daerah austenite sekarang temperaturnya, kita bisa quench sehingga bertransformasi dari austenite ke martensit. Ya. Itu kurang lebih prinsipnya, ya. Nah, ini hanya melibatkan panas saja, ya. Kalau kita lihat dari sisi prosesnya, ini hanya memanfaatkan panas saja, ya, tidak ada chemical di situ digunakan ataupun tidak ada energi mekanik, ya, hanya menginduce panas saja, ya, ke benda kerja. Nah, contoh lain selain induction hardening yang juga masuk kategori proses pengerasan itu adalah proses flame hardening, ya. Nah, bedanya dengan induction heating atau induction hardening, ini menggunakan flame atau nyala api, ya. Menggunakan flame atau nyala api, ya. Nyala apinya bisa dihasilkan dari hasil pembakaran gas oksigen dengan asetilen, contohnya, ya, paling umum. Jadi panas diterapkan pada benda kerja dengan menggunakan burner gas yang suhunya tinggi, ya, lalu diikuti oleh pendinginan cepat, ya. Nah, proses ini bisa diterapkan pada benda kerja yang tidak bisa diberi perlakuan pengerasan dengan menggunakan furnace atau dengan tungku, ya. Misalkan karena memang benda kerjanya sangat panjang atau benda kerjanya sangat besar, ya, atau tidak bisa dilakukan cast hardening dengan cara normal, ya. Misalkan kalau cara normal, misalkan dengan carburizing, ya, pack carburizing, maka ada opsi yang bisa kita gunakan, misalkan adalah flame hardening, ya. Nah, baik induction maupun flame hardening, ya, itu nanti memungkinkan kita melakukan pengerasan permukaan secara selektif, ya, dari bagian benda kerja. Karena kita bisa lokalkan panasnya di satu posisi tertentu. Keduanya tapi nanti akan menghasilkan, ya, lapisan dengan kekerasan, lapisan permukaan dengan kekerasan yang lebih rendah, ya, daripada proses-proses pengerasan lain yang berbasis difusi. Ya, jadi kalau kita bicara nanti di metode thermochemical, ya, ada yang namanya carburizing, night treating, ya, itu berbasis difusi biasanya.
Nah, biasanya kekerasannya lebih superior dibanding kekerasan yang diperoleh hanya dengan induction hardening atau flame hardening. Tapi dia punya kelebihan dari sisi kedalaman pengerasannya biasanya lebih dalam ya, induction hardening maupun flame hardening. Kemudian terjadinya pengerasan permukaan itu secara tidak langsung ya, tadi ada karena terjadi transformasi dari austenite ke martensit gitu ya. Itu secara tidak langsung bisa menghasilkan internal pressure ya, tekanan internal pada benda kerja yang dapat menyebabkan terbentuknya retak mikro ya. Kalau kondisi flame hardeningnya salah ya. Jadi harus diperhatikan dari sisi proses. Nah, ini gambar contoh benda kerja di sini berbentuk poros ya. Jadi silinder poros yang sedang diberi perlakuan flame hardening. Ya. Setup-nya kalau di industri contohnya seperti ini. Jadi ini porosnya berputar, ya, berotasi, tapi dia bisa bergerak translasi, ya, misalkan dalam hal ini kalau kita lihat di gambar dari atas ke bawah, ya, silindernya ini, si porosnya ini. Untuk dikeraskan seluruh permukaannya dengan cara dilewatkan ke suatu flame ya. Dalam hal ini flame-nya di sini berupa burnernya berupa ring cincin ya. Jadi di sini cincin burnernya bentuknya dia istilahnya memanaskan ya permukaan poros ini dengan nyala api gitu ya. Nah, bagian yang sudah mengalami pemanasan ya, asumsinya tentu ini sudah masuk di daerah austenite ya. Kemudian langsung di quench ya, menggunakan di sini bisa cooling water, bisa gas ya. Tergantung nanti prosesnya apa yang dipilih ya. Jadi itu yang bisa dilakukan di industri ya. Nah, contoh lain ini ada piringan ya, sedang dipanaskan permukaannya menggunakan burner ya, burnernya ini fix posisinya di situ. Misalkan piringannya yang berputar sehingga seluruh permukaannya terpanaskan dengan merata. Nah, kalau dari sisi perancangannya biasanya baik induction maupun flame diberi perlakuan ini, permukaannya itu adalah untuk menciptakan komponen yang kuat, tangguh, ya, tahan aus, tahan indentasi, ya, dan tahan abrasi, dan juga murah. Ya. Murah kenapa? Karena tidak menggunakan material lain ya untuk melapis gitu ya permukaannya. Jadi dari sisi proses cukup murah ya. Kemudian tadi karakteristiknya ini memungkinkan dilakukannya pengerasan secara selektif ya. Lalu kalau dibandingkan dengan nanti karburisasi ataupun nitridasi ya, kekerasannya memang lebih rendah ya, tapi dari sisi kedalaman pengerasannya lebih dalam ya. Itu salah satu karakteristik dari flame apa istilahnya? Flame heating atau ya flame hardening sama induction hardening ya. Nah, untuk geometri benda kerja yang bisa diproses itu bagaimanapun itu terbatas ya. Jadi ini bisa dilakukan pada bentuk benda kerja yang datar ya, berbentuk silinder, kerucut itu bisa tidak menimbulkan masalah ya. Tapi bentuk-bentuk yang lebih kompleks ya itu akan memerlukan peralatan khusus ya. Supaya
pemanasan itu merata, ya, kedalamannya juga rata. Tapi ya secara umum kalau untuk memproses benda kerja dengan bentuk-bentuk yang permukaan datar, silinder, kerucut tidak masalah. Nah, proses ini selain di baja, ya, juga diterapkan pada besi cor, ya, lalu di baja paduan dan di tool steel. Ya. Untuk sisi peralatan, ya, kalau untuk induksi itu terdiri dari generator yang bisa menghasilkan high frekuensi elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi. Lalu coil induksinya atau kumparan induksinya, lalu quenching untuk mendinginkan benda kerja, dan juga untuk device atau alat untuk memegang benda kerja selama proses. Ya. Di industri aplikasinya banyak untuk mengeraskan ya roda gigi, spline, crankshaft, connecting rod, camshaft, ya, sprocket, pisau, geser, dan ya banyak sebetulnya permukaan bantalan dan seterusnya. Nah, yang jadi kendala biasanya kalau untuk induction hardening adalah generator, ya, itunya apa yang bisa menghasilkan frekuensi tinggi itu harganya biasanya mahal, ya. Kemudian kalau flame hardening ya tentu lebih murah, hanya butuh torch saja, ya. Konsumsi energinya minimum, ya, dari dua-duanya, tidak terlalu banyak ininya bahayanya, ya. Dan ya bisa dikatakan dia ramah, ya, ramah lingkungan, ya. Tidak ada limbah berbahaya yang dihasilkan di situ. Nah, itu dari varian pertama, ya, yang untuk digunakan untuk hardening, tempering, annealing. Jadi situ ada induction, ya, flame. Kemudian ya ada sebetulnya yang pakai plasma, laser, ya, electron beam, resistant heating, ya. Jadi sebetulnya banyak variannya. Kemudian selanjutnya adalah yang pakai laser, ya. Yang pakai laser di situ ada namanya laser surface hardening dan melting, ya. Ini contoh kalian bisa lihat skema prosesnya, ya. Jadi di sini benda kerja, permukaannya misalkan di posisi tertentu ini yang kalian lihat di sini ada warna merah, yaitu yang dikeraskan misalkan menggunakan sinar laser, ya, langsung menggunakan sinar laser atau elektron gun, ya, dengan kedalaman pemanasan tertentu, ya, begitu. Nah, ini bagian yang sudah mengalami pengerasannya, ya, harden track-nya itu, ya. Jadi di sini sumber panasnya tentu berasal dari laser, ya, sesuai dengan namanya, ini dari laser. Ya. Laser dapat digunakan sebagai sumber panas yang bersih dan dapat dikontrol untuk perlakuan permukaan, juga untuk pengelasan sebetulnya, ya. Jadi ada laser welding varian lainnya. Nah, penggunaan sinar laser memang masih jarang, ya, bahkan di lab juga di kita misalkan masih jarang yang pakai laser, ya. Tapi kalau di luar sana sepertinya sudah lazim, ya, sudah banyak dipakai. Artinya apa? Adopsi teknologinya memang lebih lambat, ya. Ya itu karena ada apa ya? Takut, ya, masih takut bahaya gitu, ya, kena radiasinya, kena kalau tidak proper mungkin bisa lasernya kemana-mana, itu yang masih kita belum paham, ya. Tapi memang adopsi laser di Indonesia masih jarang, ya. Kalau di kampus itu masih jarang. Di industri mungkin ada beberapa yang sudah pakai, tapi dengan tingkat pengamanan yang sudah sangat aman, ya.
Jadi laser di sini digunakan sebagai sumber panas yang bersih dan juga bisa dikontrol ya. Output panasnya, kedalamannya bisa dikontrol. Yang dilakukan di sini adalah sinar laser, khususnya sinar laser ini tentu tipenya tertentu ya, yang punya power dengan daya tembus tertentu ya. Tidak sembarangan ya sumber lasernya juga ya. Sinar laser nanti akan memindai permukaan benda kerja yang mau dikeraskan gitu ya. Kemudian karena interaksi antara laser dengan permukaan benda kerja ada panas di situ dihasilkan. Panasnya ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan fasa ya. Terjadi perubahan fasa ya. Atau bisa sampai melelehkan ya. Tapi lokal ya. Pelelehannya ini lokal saja. Jadi bisa ada dua opsi, terjadi transformasi fasa di situ, kena laser permukaannya. Opsi dua, terjadi pencairan, ya sehingga strukturnya berubah. Ya. Jadi pengerasannya bisa dua cara, dengan transformasi fasa atau dengan perubahan struktur. Ya. Nah tentu power sinar lasernya yang digunakan untuk transformasi fasa sama untuk sampai melting itu akan berbeda ya. Nah, itu di situ yang bermain kontrol di lasernya ya. Nah, nanti ada dari sisi kelas ya. Dari sisi klasifikasi itu ada tiga grup besar ya. Jadi ada yang namanya surface transformation hardening, jadi laser surface transformation hardening. Dari namanya ini berarti akibat sinar laser tadi menyebabkan terjadi transformasi fasa. Ya. Lalu ada yang menyebabkan surface shocking. Jadi ini mirip nanti dengan proses laser shock pinning. Ya. Di permukaan benda kerjanya akan dihasilkan residual stress tekan. Ya. Kemudian ada surface melting dan glazing. Ya. Melting itu ya sampai mencair gitu ya. Nah, dengan laser kita memungkinkan untuk melakukan mentreatment benda kerja atau permukaan dengan secara lokal. Ya. Jadi selective hardening itu sangat memungkinkan. Ya, itu kelebihannya. Nah, ini detailnya tadi ya, surface transformation hardening. Jadi di sini khususnya ini pada baja dan baja paduan, ya, sinar laser memanaskan permukaan benda kerja, gitu ya, sampai temperaturnya masuk ke daerah austenit. Ya. Nah, begitu sinar lasernya pindah ke daerah lain, langsung terjadi transformasi fasa dari austenit ke martensit misalnya, ya, dengan laju pendinginan yang cepat. Ya. Jadi di sini itu yang pertama. Lalu yang kedua, shock hardening. Nah, di sini karakter lasernya dibuat berdenyut ya, dia punya pulse. Ya. Jadi ini sinar lasernya energi tinggi, berdenyut, gitu ya, untuk menguapkan sejumlah kecil bahan di permukaan benda kerja, menciptakan gelombang kejut yang secara lokal merusak logam padatan di permukaan, gitu ya, sambil mengeraskannya seperti shock pinning. Jadi ini hampir mirip ya dengan laser shock pinning. Ya. Tentu dihasilkan tadi ada residual stress. Ya. Lalu yang ketiga, laser surface melting. Ini lasernya, sinarnya intensitasnya sangat tinggi. Ya. Biasanya untuk mencegah oksidasi, karena permukaan benda kerjanya akan mengalami pencairan, itu diproteksi oleh penggunaan gas ya, inert, ya, argon atau helium misalnya. Ya. Permukaan benda kerja akan mengalami pencairan secara cepat dan juga pendinginan cepat pula ya.
Karena laser itu karakteristiknya itu transient heating dan transient cooling, ya. Dan juga dengan pencairan cepat, pendinginan cepat ini menghasilkan nantinya struktur mikro di permukaan benda kerja yang halus dan homogen, ya. Yang nanti dari sisi kekerasan tentu lebih keras, ya, dibanding bagian dalam benda kerja. Lalu yang keempat itu laser glazing, ya. Dari namanya ini bisa untuk keramik, ya. Dari namanya, jadi ada proses glazing kalau kalian nanti belajar keramik. Jadi ini proses pencairan yang dilakukan pada kecepatan pemrosesan tinggi dengan tingkat laju pendinginan mulai dari 10.000 sampai 1 juta derajat Celcius per detik yang dapat dicapai. Nah, khususnya misalkan contoh studi kasusnya ini misalkan dengan diproses laser glazing beberapa logam yang punya kemungkinan untuk memiliki kemungkinan membentuk metalik glass itu bisa terbentuk, ya. Jadi salah satu logam, ya, paduan logam yang juga menarik untuk dipelajari saat ini mungkin, ya, tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya sebetulnya sudah ada, ya. Ada yang namanya metalik glass, ya. Jadi metalik glass itu logam yang punya karakteristik nantinya seperti glass, ya. Jadi namanya metalik glass. Nah, hanya bisa dibentuk metalik glass ini pada laju pendinginan yang sangat tinggi, ya. Sehingga strukturnya tidak lagi kristalin tapi jadi amorf, ya. Kalau kita bicara logam kan biasanya strukturnya kristalin, ya. Nah, metalik glass ini amorf, ya. Misalkan kalau di beberapa literatur ada yang namanya contoh paduannya CuZr, ya. CuZr itu salah satu metalik glass, ya, salah satu paduan metalik glass. Nah, itu bisa dihasilkan atau bisa disintesis dengan laser glazing, ya. Karena tingkat pendinginannya atau laju pendinginannya sangat tinggi, ya. Ya. Itu metalik glass, silakan kalian coba cari informasi metalik glass. Nah, kita bicara sumber lasernya banyak, ya, tapi yang umum itu yang CO2, ya. Lalu ada yang dari neodymium, ya, yttrium garnet, dop neodymium gitu, ya. ND YG gitu, ya. NDYAG, ya. Itu sumber laser. Lalu ada neodymium dop glass, ada chromium dop aluminium oxide. Itu adalah sumber laser, ya, yang banyak digunakan. Karbon dioksida ini gas, ya. Jadi sumber lasernya dari gas CO2. Lalu yang neodymium dop yttrium garnet, neodymium dop glass, chromium dop aluminium oxide itu berupa semikonduktor, ya. Jadi solid state laser sama gas laser, ya. Nah, untuk memilih laser biasanya kita harus melihat output daya outputnya, lalu diameter beamnya, diameter sinarnya, ya. Ini balok salah translation, diameter sinarnya, konfigurasi sinar, panjang gelombang sinar, panjang pulsanya, ya, panjang satu gelombangnya itu berapa, ya. Lalu laju pengulangan pulsanya, ya, pengulangan denyutnya, ya. Itu bisa dipilih, ya, disesuaikan mau seperti apa. Nah, untuk pemakaian yang sederhana, laser CO2 lebih disukai, ya. Secara elektrik lebih efisien dan menghasilkan daya yang lebih tinggi dibanding laser yang jenis solid state. Ya, memang banyaknya CO2 laser yang memang digunakan untuk melting, motong, ya, biasanya CO2. Nah, ini bisa diterapkan, ya, proses ini pada baja, ya, tool steel, aluminium, dan zirconium. Tadi contohnya di zirconium, kalau mau ngejar pembentukan metalik glass itu bisa pakai laser glazing misalnya. Nah, kekuatan lasernya di sini
di set misalkan melebihi 0,5 kilowatt ya. Sedangkan untuk keramik dan polimer bisa lebih rendah dari itu ya. Nah, dari sisi aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat fencing yang keras dan tahan aus pada alat-alat ya, roll misalkan, lalu rocker arm dan cylinder bore ya, di otomotif dan marine engine. Nah, kelemahannya sumber sinar tadi itu relatif mahal ya. Dan memang di kita adopsinya juga masih sangat minim ya. Untuk laser manufacturing, laser machining itu masih jarang ya. Kalau kalian cek di di Tokopedia, di Bukalapak atau di AliExpress, memang yang banyak supply gitu ya, itu dari Cina ya saat ini. Yang lokal itu nggak ada sama sekali, karena memang adopsinya juga masih sedikit. Nah, lalu yang penting juga untuk proses thermal ya adalah proses hot dip ya. Ini juga yang proses-proses tradisional ya untuk menghasilkan permukaan yang di industri di Indonesia banyak ngadopsi ini ya. Jadi kalau kalian nanti kerja untuk otomotif ya, lalu untuk bahkan di di telekomunikasi, Telkom, PLN ya. Kadang nanti akan bersentuhan kalau memang kalian diminta misalkan mendesain. Kalau otomotif jelas ya, itu proses yang lazim digunakan untuk melapis baja ya dengan seng, galvanizing. Itu banyak digunakan, tapi kalau untuk telekomunikasi atau untuk PLN itu kadang ini dibutuhkan untuk ini proses-proses ini kadang dibutuhkan ketika kalian misalkan mau melakukan pengadaan tower ya, tower telekomunikasi, tower BTS ya, tower TV itu ya. Nah, si rangka bajanya, towernya itu harus supaya tahan korosi kan harus digalvanis ya. Nah, itu di situ kalian bisa mengatur untuk pengadaannya, spesifikasinya seperti apa ya. Ketebalannya berapa ya, lapisan sengnya ya, ngikut standar tentu ya. Nanti ada standar ASTM, IEEE kalau untuk telekomunikasi, atau untuk tower itu ada bisa juga ngikut ke untuk korosinya misalkan ikut ke NACE ya. Nah, prosesnya ini hot dip ya, yang yang banyak digunakan ya. Banyak pengusaha-pengusaha tower ya, jaringan pembuat tower BTS telekomunikasi yang nanti ketika dapat proyek dari Telkom, PLN itu nanti dia akan melakukan tambahan ya, proses setelah strukturnya beres dilas gitu ya, harus di hot dip ya supaya tahan karat. Nah, hot dip itu apa? Ini adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan lapisan logam di permukaan benda kerja gitu ya, dengan cara mencelup ya, dengan cara mencelup logam ke dalam cairan ya, ke dalam cairan logam. Cairan logam yang digunakan biasanya adalah logam-logam yang titik cairnya rendah ya, dan nanti akan berfungsi sebagai lapisan pelindung ya, melindungi benda kerja dari tadi korosi atau interaksi dengan lingkungan. Apa saja biasanya misalkan seng, AL, timah, PB ya, dan beberapa paduan dari ini ya. Seng itu digunakan untuk otomotif banyak, lalu tadi untuk tower ya, telekomunikasi, PLN itu pakai seng ya. Termasuk untuk
pembatas jalan tol ya. AL ini untuk aplikasi tertentu yang butuh lebih tahan korosi dari seng, khususnya juga di komponen-komponen temperatur tinggi bisa di lapis AL ya. SN ini digunakan untuk kaleng ya, kalengan, makanan kalengan ya. Kalau kalian buka makanan kaleng, dalamnya itu pasti bajanya dilapis timah. PB itu zaman dulu ini dipakai untuk ini, untuk ledeng ya, pipa air minum, supaya bajanya tidak berkarat. Itu dulu itu pakai PB ya dalamnya. Termasuk ini juga di beberapa paralon ya, pipa plastik itu kadang PB digunakan ya. Tapi sekarang ini sudah di ban ya, karena PB itu logam berat, tidak boleh lagi digunakan. Dan juga ya beberapa paduan ya, paduannya. Nah, ini contoh spesifik, misalkan kalau kita lihat ini proses hot dip galvanizing ya, melapisi baja dengan seng ya. Ini masuk kategori thermal tadi ya, metode thermal. Ada 3 proses besar ya ketika kita melakukan galvanizing. Biasanya bajanya di pre-treatment dulu, preparasi dulu ya. Dibersihkan permukaannya. Misalkan melakukan degreasing, rust removal ya, sama surface activation. Biasanya untuk degreasing dicelup ke asam ke basa ya. Ke basa, cairan basa, lalu dicuci ya untuk dinetralkan kembali. Setelah itu dihilangkan karat yang ada di bajanya dengan asam ya. Biasanya sebutan pickling ya gitu, asam kuat. Lalu dicuci lagi dengan air supaya netral. Baru setelah itu diaktifkan permukaannya misalkan dengan dicelup ke flux ya. Ke flux. Lalu dikeringkan siap untuk di hot dip dicelup ya. Nah, di sini untuk hot dip-nya sebetulnya ada 2 metode ya, ada yang batch, istilahnya batch hot dip, artinya yang tradisional kita punya benda kerja langsung dicelup manual gitu ya ke cairan seng. Biasanya untuk benda-benda yang besar ya, ukurannya besar, banyak, gede ya. Itu pilihannya dengan celup panas yang tadi ya, yang kita sebut batch galvanizing ya. Termasuk tadi tower itu biasanya batch galvanizing. Jadi bajanya termasuk lasannya, bagian baut-bautnya itu dicelup ke cairan seng ya, yang dipanaskan di suhu 450 derajat Celcius. Setelah selesai dicelup ya, seng itu akan nempel di baja, menghasilkan misalnya membentuk senyawa intermetalik Fe seng ya. Itu yang bikin lapisan seng ini kuat ya, tidak mudah lepas. Lalu setelah itu di post treatment ya. Misalkan didinginkan, quenching di air, kadang diberi perlakuan panas atau pasif-pasif tambahan ya. Misalkan dengan diberi chromating ya. Nah, ini tampilannya ya, baja yang digalvanis, ini tampilan atas ya. Di sini kalian bisa lihat ini yang kita sebut kembangan istilahnya. Kalau orang-orang di Asosiasi Galvanis Indonesia ini nyebutnya ini bukan butir ya. Kalau kalian kan pahamnya ini grain ya, butir. Kalau mereka nyebutnya ini kembangan. Kembangannya seperti ini gitu ya. Bisa kelihatan sampai beberapa sentimeter ya. Ini tampilan permukaannya. Nah, kalau dipotong, diamati penampangnya dengan metalografi, mikroskop, optik, ini tampilan penampangnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat dari
Sini ada baja yang diproteksi, lalu ada di sini di antar muka baja dengan seng itu ada yang namanya senyawa intermetalik FeZn, ya. Dan ini terus naik sampai ke atas dengan komposisi senyawa yang berbeda, ya. Sampai di bagian atas itu kalian akan temukan di situ sengnya sudah pure, ya, sudah hampir murni. Artinya Fe-nya sudah sangat sedikit. Di bawah sini Fe-nya masih banyak, ya, membentuk senyawa-senyawa intermetalik FeZn. Nanti ada eta, theta, ya, delta, ya, senyawanya. Yang mengindikasikan memang bahwa di situ ada counter diffusion, ya, Fe ke atas, seng ke bawah, menghasilkan senyawa-senyawa intermetalik tersebut. Ya, itu untuk dari sisi cross section. Nah, ini contoh aplikasi, ya. Ini contoh yang tadi saya sebutkan. Ini adalah istilahnya apa? Rail guard, ya, pembatas jalan. Ini biasanya dari baja yang digalvanis. Nah, ini kalian bisa lihat bedanya, ini yang digalvanis, ini yang enggak. Ya, ini korosi atmosferik. Ini parah, ini aman, gitu ya. Itu salah satu keunggulan seng, ya, galvanis. Bisa bertahan misalkan sampai 30-50 tahun. Bandingkan dengan ini misalkan hanya tahan 10 tahun. Nah, fungsinya lebih ke physical barrier sama proteksi katodik, ya, sebetulnya dari galvanizing. Karena karakteristik seng itu kan kalau kita lihat posisinya di deret EMF atau deret galvanik, dia lebih mudah berkorosi, ya, mudah terkorosi dibanding Fe. Jadi harusnya dia jadi anoda, ya, memberikan perlindungan, istilahnya sacrificial anodik, ya. Jadi sengnya ini akan melindungi besi dari korosi, ya. Kalaupun terkelupas, ya, tetap yang akan terserang korosi bukan besinya tapi seng, ya. Jadi besinya aman dari korosi. Aplikasinya ya ini contoh untuk jembatan, ya, untuk tower nih, pagar, ya. Itu salah satu penggunaan galvanis, ya. Di Indonesia ada asosiasinya, Asosiasi Galvanis Indonesia, ya, AGI namanya. Di situ terdiri dari beberapa perusahaan-perusahaan galvanis. Salah satunya mungkin kalian pernah dengar Wika, ya. Wika juga ada yang main di situ di galvanis. Lalu ada Spindo, ya. Kemudian lain-lain, ya. Nah, untuk penggunaan, ya, ada temperatur limitation, ya, kalau digunakan di atas temperatur 200, ya, biasanya lapisan galvanis dari seng itu akan mulai mengalami peel off atau mengelupas, ya. Khususnya yang bagian atas, ya, yang lapisan seng murninya. Itu di atas 200, ya. Lalu di 200 ke 250, ya, semakin tinggi temperaturnya lapisannya tentu akan semakin degradasi, dan di atas 250 itu sudah parah, ya, sehingga kemampuan proteksinya sudah hilang, ya, lapisannya terkelupas, ya, dan hilang. Makanya biasanya di sini orang mulai ganti dari seng ke aluminium, ya, kalau temperaturnya sudah tinggi. Yaitu untuk hot dip, ya. Ya, ini contoh skemanya. Misalkan cara paling mudah kalian kalau di lab, ya, atau industri rumahan, kalian punya pemanas,
masukkan seng, cairkan, lalu celup benda kerja ke situ, gitu ya. Itu sederhana ya. Tapi memang dari sisi proses ini kadang banyak masalah juga ya yang ada. Misalkan terbentuknya dross ya. Dross itu apa ya? Oksida. Jadi ini sengnya cair itu kan kontak sama udara teroksidasi. Di permukaannya mulai terbentuk oksida-oksida seng ya. Yang nanti bisa mengganggu ya proses pembentukan lapisan ya. Dan juga istilahnya menghasilkan impurity ya, pengotor ya, yang bisa mengganggu lapisan ya, pembentukan lapisan. Contoh lain kalau di industri selain dross ada juga ini bare spot ya, pembentukan bare spot. Jadi di beberapa bagian di permukaan itu kadang ada yang tidak terlapis oleh seng ya. Nah, itu jadi isu yang juga cukup penting khususnya di otomotif ya, bare spot tersebut. Ya, ada bagian yang tidak terlapis itu ya kalau sampai lolos gitu ya, sampai jadi istilahnya kalau untuk bodi mobil itu body in white ya, yang siap untuk di press forming ya. Nah, kalau sampai jadi body in white masih ada bare spot itu di press bisa jadi retak ya di situ. Karena bare spot tersebut tadi sebetulnya bawahnya itu ada oksida yang belum hilang ya, sehingga lapisan seng tidak nempel di situ. Ya, ini kalau hot dip dari sisi proses cukup murah ya. Jadi biayanya hampir sama dengan biaya cat gitu ya. Cuman perlindungannya tentu lebih besar ya. Karena kalau tergores ya, jadi yang akan rusaknya ya sengnya saja ya. Bajanya ya aman. Nah, kelemahan ini tidak bagus ya untuk beberapa bagian-bagian mesin yang ada ulirnya ya. Ya, itu tidak bagus kadang ya. Artinya kemampuan covering covering ininya di beberapa bentuk itu kurang bagus ya. Lalu ya proses dibatasi oleh ukuran benda kerja ya. Jadi untuk yang besar biasanya batch galvanizing ya. Itu tergantung dari ukuran ya dan ukuran baknya ya, ukuran baknya. Kalau untuk tower berarti kan baknya perlu yang panjang besar ya. Kalau yang kecil-kecil ya cukup pakai apa istilahnya tong gitu ya, segede gitu udah cukup. Salah satu kekurangan ini adalah kita tidak bisa mengendalikan ketebalan ya secara akurat itu. Lalu lapisannya bisa tidak seragam ya di beberapa area ya. Dibandingkan misalkan kalau kita bandingkan dengan electroplating ya atau electrogalvanizing ya kalau di industri. Sebetulnya ini bisa diatasi ya. Sekarang misalkan kalau di industri otomotif pakai yang namanya CAGL ya. Continuous Annealing Galvanizing Line ya. Kontrol ketebalan lalu lapisan lebih seragam. Ya ini diterapkan ke logam ya, baja, besi cor, lalu HSLA, high strength low alloy ini untuk otomotif tentu banyaknya. Logam yang biasa
lapiskan adalah logam-logam dengan titik cair rendah, ya, aluminium, seng, timah, timbal, ya. Lalu ada namanya paduan terne, ya, timbal dengan 10-20% timah. Kemudian seng, Al, terne, ya, bekerja baik dalam memberikan perlindungan korosi dalam kondisi atmosfer, di tanah, dan medium yang berair. Ya. Lalu timbal dan timah itu lebih tahan terhadap tanah yang sangat agresif terhadap lapisan seng, misalnya bisa pakai timbal. Contohnya tadi untuk pipa air, ya, bagian luarnya dilapis timbal. Timbal tahan asam, sulfat, klorida, air garam. Ya. Tapi ya sekarang sudah di-ban, tidak digunakan. Ya ini spesifik, penggunaan spesifik. Ya, misalkan ada yang namanya galvanis steel, ya, lalu ada aluminized steel. Ya. Kita bisa lihat di situ aluminized steel misalkan atau besicor itu digunakan pada pipa-pipa proses kilang, peralatan, bagian alatnya, tabung pemanas, ya. Jadi yang temperaturnya lebih tinggi biasanya aluminium yang dipilih. Ya. Ya karena dari titik cair juga kalau kita bandingkan seng sama aluminium, aluminium itu lebih tinggi. Ya. Ya ini penggunaan spesifiknya. Ya. Timbal misalkan untuk kawat, ya. Lalu untuk baut, ya, tangki, barel, ya, lalu timah itu tadi untuk makanan kaleng, ya, penggiling makanan, panci masak, peralatan dapur, ya, terne untuk atap, lemari, ya, lemari asam misalnya, tangki bensin, filter minyak, terne. Ya. Dari sisi ekonomi ya murah, ya, galvanizing ini intensif, energinya banyak. Kemudian diterapkan baik jangka pendek maupun jangka panjang, ya, hemat biaya, butuh sedikit perawatan, ya. Lalu untuk faktor lingkungannya dia khususnya untuk penggunaan timbal, timah itu harus hati-hati, ya, limbah penanganannya, terus dia tidak digunakan sekarang. Kemudian untuk fume, ya, asap, ya, di industri-industri galvanis, ya, tin itu harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup, ya, efisien. Nah itu untuk yang metode termal, ya, kita silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Melvin 002. Penasaran sih, Pak. Kalau di dalam galvanized steel itu, kalau misalnya dia udah ada yang terkelupas kan itu bisa apa ya, berbahaya kan, Pak? Kalau di logamnya yang dilapisinya itu terkelupas. Nah, kalau udah terkelupas gitu bisa di-coating ulang atau gimana, Pak? Untuk apa, galvanis maksudnya? Iya. Tidak berbahaya sebetulnya kalau tergores, gitu ya. Karena tadi seng itu memberikan, jadi kalau saya punya benda kerja di lapis seng, lalu lapisannya misalkan rusak, gitu ya. Lapisannya rusak karena tergores, misalnya. Itu justru keunggulannya, ya. Jadi saya punya benda kerja, lalu di permukaannya dilapis seng, ya. Lalu rusak, itu masih relatif lebih aman, ya, dibanding kalau misalkan kalian pakai
Sekarang kalau saya bandingkan ya, ini seng, ini satu lagi krom. Terus rusak di misalkan ya, di sebelah situ rusak tuh. Ya. Ini masih lebih relatif lebih aman ya dibanding yang dilapis krom. Kenapa? Karena seng ini kan dia anoda ya. Fe itu jadi katoda. Kalau di kasus kedua yang jadi katodanya apa? Kalau krom sama Fe. Fe ini jadi anoda kan? Iya, Pak. Kromnya jadi Katoda. katoda. Ya posisinya aja lihat di tabel periodik gitu ya. Di tabel periodik. Di ini di deret galvanik, deret EMF. Nah, dua kondisi ini akan responnya akan sangat berbeda. Kalau kasus ke satu, saya punya besi atau baja dilapis seng lalu rusak ya. Bagian ini misalkan terekspos nih, terekspos atmosfer. Ya, bagian ini terekspos nih. Terekspos atmosfer yang korosif. Mana yang lebih aman? ZN, Pak. Ya, yang ZN. Kenapa? Karena misalkan ini luasnya sama lah ya, asumsinya. Luas yang tereksposnya sama, tetap yang akan terserang korosi untuk kasus seng dengan Fe itu ya sengnya. Ya, sengnya ini yang akan terkorosinya. Ya. Fe-nya akan tetap aman. Fe-nya akan selalu aman, tidak pernah terkorosi. Karena perlindungan seng yang diberikan oleh seng. Jadi sengnya ini sebagai anoda, tetap korosinya akan terus di situ, ya di seng. Tapi kasusnya kalau yang kedua, selama kalau kromnya masih aman, tidak tergores, itu masih oke ya. Dan itu banyak contohnya, misalkan kalau kalian duduk di kursi yang biasa digunakan kuliah itu kan mengkilap tuh kursinya, itu biasanya dilapis krom ya. Tapi begitu krom lapisannya rusak seperti ini, lalu terekspos lingkungan korosif, yang terjadi adalah besinya atau bajanya yang akan terserang korosi. Dan ini lebih tidak diinginkan. Bisa lebih parah kejadian korosinya dibanding yang kondisi satu. Nah, itu salah satu keunggulan dari galvanis seng. Dibanding misalkan kalau kita mau gunakan krom atau nikel. Makanya ini kadang disebutkan memberikan perlindungan sakrifisial galvanik gitu ya. Karena karakteristiknya yang kita sebut dia memberikan perlindungan anodik ya ke besi, ke baja. Memberikan perlindungan katodik, perlindungan katodik ke baja. Ya. Jadi di sini si sengnya ini yang akan jadi anoda, ya selalu jadi anoda, jadi korban terkorosi, sementara besinya atau bajanya selalu aman. Ya. Yang ini oke selama kromnya tidak rusak, tapi kalau sudah rusak justru akan berbahaya. Dan kalau kita pertimbangkan faktor luas, mana yang lebih bahaya? Katodanya luasnya besar, anodanya kecil. Ini bisa lebih ekstrim kan dibanding yang ini. Kalau yang ini anodanya besar, katodanya kecil. Jadi itu ya, jadi pertimbangan juga ketika orang memilih seng ya. Misalkan ya tadi contohnya di Indonesia lebih
common-nya tadi digunakan untuk otomotif, ya, lalu melapis tadi tower, ya, tower untuk telekomunikasi listrik, ya, lalu untuk pembatas jalan tol, ya, itu pakainya galvanis, ya. Termasuk sekarang banyak digunakan untuk atap rumah, ya, jaringan itu juga dari galvanis. Ya. Banyak pengusaha tower sekarang yang sudah istilahnya familiar, ya, sama proses ini. Kalau dulu kan karena belum familiar, perusahaan-perusahaan telekomunikasi, Telkom, PLN masih belum familiar, itu mengandalkan cat, ya. Jadi towernya dicat gitu ya. Atau tiang listriknya dicat. Kadang kalian bisa lihat tiang listrik yang tidak digalvanis itu sudah karatan, ya. Dibandingkan yang sekarang tiang listrik itu rata-rata digalvanis, ya. Itu karena pertimbangannya dia tahan korosi. Ya, ada lagi silakan. Oh Pak, sama mau nanya satu lagi Pak. Tadi itu ada istilah terne. Terne itu apa ya Pak? Paduan PB sama SN, ya. Paduan PB sama SN. Tadi SN-nya 10-20%, ya. Jadi kalau kalian dengar istilah terne itu paduan PB sama SN. Jadi hampir sama seperti bahan solder, ya. Solder itu kan PBSN. Ada yang namanya terne, disingkat terne, ya, paduannya. Itu PB sama SN, SN-nya 10-20%. Nah, ini paduan timbal dengan timah, ya, PBSN. Ya, ini paduan solder lah, ya. Oke, baik, kasih Pak. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. ya, silakan. Buat yang induction hardening sama flame hardening, itu kan kalau misalnya tadi saya lihat mirip banget ya, Pak, ya. Yang membedakan tuh sumber panasnya, kalau yang satu dari medan elektromagnetik, satunya dari nyala api. Nah, di desain guidelines-nya juga tadi kayaknya disatuin gitu kan, jadi saya asumsikan mirip keduanya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari dua pilihan ini, Pak, apa yang membedakan gitu Pak, sehingga orang itu bakal lebih memilih induction hardening ataupun flame hardening karena kemiripan keduanya itu? Mungkin Ya, itu Pak. ya, pertimbangannya ya mungkin kalau industri antara flame sama induction itu bisa nanti ke ukuran benda kerja, ya, ketersediaan alatnya, ya. Kadang untuk induction misalkan tersedianya yang diameter tertentu, ya, maka ya orang ganti pakai frame hardening, ya. Jadi pertimbangannya bisa ke ukuran benda kerja, ketersediaan alatnya, ya, karena untuk induction itu kan sangat ditentukan oleh diameter coilnya, ya, diameter coilnya, konstruksinya, ya. Nah, itu nanti akan menentukan apakah orang milih induction hardening atau flame hardening, ya. Sama ya, mungkin tadi dari sisi ukuran benda kerja, ukuran ketersediaan alat, dari sisi apa lagi ya? Misalkan dari sisi biaya mungkin ada sedikit perbedaan, ya, induksi sama flame misalnya. Kalau kita lihat mungkin yang lebih lazim di kita kan flame, ya, flame hardening mudah, portable gitu ya. Ya, itu salah satu pertimbangan juga ya. Kalau portable itu kan artinya kita bisa minta providernya datang langsung ke pabrik kita, ke perusahaan kita untuk melakukan perlakuan pengerasannya dibanding kita bawa alat kita ke sana gitu ya.
Itu jadi pertimbangan ya. Jadi dari sisi ukuran, ketersediaan alat, portabilitas, biasanya kalau industri itu ya sama ini timing waktu pengerjaan ya, misalnya ada yang minta cepat ya misalnya. Lalu dari sisi waktu misalkan minta seminggu ya, itu jadi beberapa pertimbangan juga ya. Kalau dari sisi teknikal karena hampir sama ya mungkin tidak banyak berbeda ya. Kedalaman pengerasannya mirip, lalu kemampuannya untuk mengeraskan sama misalnya ya. Ya, faktor-faktor tadi yang non teknis mungkin yang dijadikan pertimbangan misalnya. Ada yang pernah KP nggak di antara kalian di industri ini? Atau kalian belum KP nih, belum masuk KP? Ada yang sudah KP nggak? Angkatan kalian? Kalau angkatan 19 belum, Pak. Belum. Nah, kalau nggak salah di angkatan 18, 2018, kakak kelas kalian itu ada beberapa yang saat ini sedang ngambil juga kalau nggak salah program Kampus Merdeka. Itu ada yang beberapa magangnya itu di industri galvanis ya. Di apa? Tata Steel kalau nggak salah. Ada yang di situ berapa orang saya dengar ya. Nah, masalah banyaknya itu mereka akan sehari-hari itu melihat proses galvanizing ya. Ada beberapa yang nanya ke saya juga komunikasi galvanizing ya, ngurusin itu. Tapi bukan yang continuous line ya, galvanizingnya yang batch ya. Jadi masalahnya itu misalnya ini, Pak, kenapa si baknya itu misalnya cepat sekali ininya ya, penggantian sengnya ya misalnya cepat sekali kotornya ya, seng cairnya itu cepat sekali kotornya misalnya. Kalau saya pakai produk seng dari perusahaan A sama pakai produk seng dari perusahaan B, kenapa yang dari B cepat kotor misalnya ya. Itu salah satu istilahnya problem yang harus mereka selesaikan ya. Mencari tahu kenapa ya. Kenapa cepat sekali penggantiannya gitu ya. Kalau saya pakai produk seng dari perusahaan B. Nah, mereka tentu harus paham dulu prosesnya itu seperti apa. Lalu kalau ada dross misalnya tadi pembentukan oksida, dari mana asalnya ya dross tersebut, itu harus paham ya. Kemudian juga memahami karakteristik dari furnace-nya yang digunakan, liningnya apa ya. Yang dipakai misalkan liningnya ada refraktori, bata tahan api, nah, harus paham. Itu adalah contoh misalkan kasus yang akan dihadapi ketika kalian magang misalnya. Pertanyaan-pertanyaan dari industri itu seperti itu ya. Kenapa lapisannya nggak homogen? Kenapa banyak pengotor ya di sengnya? Kenapa sumber seng cairnya itu banyak membentuk dross ya? Itu adalah permasalahan-permasalahan industri. Ya. Kenapa dihasilkan bare spot? Misalnya kalau kalian magang di galvanizing yang untuk otomotif ya, continuous galvanizing line, ya itu problem-problem itu yang sering muncul justru. Silakan ada lagi. Kita sudah 9:23. Mungkin satu lagi, Pak, kalau dari Ya. saya, Pak. Mengenai yang laser surface hardening and melting ini. Ini kalau saya lihat dari skemanya tadi tuh kayaknya instrumennya tuh mirip sama laser beam welding, Pak. Itu apa emang satu mesin atau gimana ya, Pak? Ya bisa satu mesin karena laser ini kan bisa digunakan untuk motong, untuk melting, ya, untuk joining, ya, bisa aja satu mesin, ya.
Yang dibedakan adalah ininya, powernya biasanya. Yang membedakan adalah powernya. Power lasernya dibedakan untuk motong itu seberapa, ininya, outputnya, kilowattnya, ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh spek lasernya, ya. Ada yang sampai bisa motong, ada yang sampai bisa manasin permukaan saja, ada yang bisa sampai mencairkan, ya. Itu sangat dipengaruhi oleh dari powernya, power lasernya. Ya. Jadi bisa sama, ya. Kalau kalian misalkan sekarang lagi apa ya? Kalau kalian Google di Tokopedia, di Bukalapak kan banyak tuh yang mesin-mesin apa istilahnya? Engraving ya. Itu kan pakai laser juga tuh. Pakai laser. Nah, tapi dia kemampuannya hanya bikin hanya apa? Dibatasi hanya bisa misalkan bikin huruf ya, nulis gitu ya. Tapi kalau kalian ganti lasernya, speknya ganti gitu ya, lalu powernya ditinggiin, itu bisa sampai tembus misalnya. Bisa nembus, bisa. Jadi sangat dipengaruhi oleh itunya, desain lasernya. Oke, baik Pak. Udah terjawab Pak. Terima kasih Pak. Ya, memang saya juga belum terlalu familiar ya kalau tadi laser fabrication ya. Tetangga sebelah kita aja di Tekprod misalnya ya, yang memang di situ ininya fokusnya. Kalau kalian pernah lihat lab sebelah, pernah jalan-jalan ke Tekprod, pernah masuk. Nah itu peralatannya kan masih belum banyak ya yang berbasis laser ya, masih belum mengadopsi juga ya. Sekarang kalau di sana paling ada yang mesin apa CNC ya, computerized numerical controlling mesin ya, machining CNC mesin. Jadi pemesinan yang bisa diprogram gitu ya. Tapi itu masih pakai pahat ya, belum ke laser ya. Kontrolnya belum apa sumber ininya masih belum pakai laser itu juga. Terus ada 3D printer yang baru. 3D printer masih pakai yang FDM ya, fuse deposition. Yang berbasis resin belum juga ya. Nah, kalau yang berbasis resin kan itu pakai UV ya kalau nggak salah ya. Pakai pakai istilahnya apa? Foto laser gitu ya. Jadi ya, dipanaskan si resinnya pakai suatu ya sinar laser lah mungkin saya sebutnya, sehingga dia mengalami pemadatan ya, curing ya. Kalau kalian lihat di e-commerce ya, Tokopedia, Bukalapak itu sudah mulai banyak ya yang jual 3D printer pakai metode yang tadi pakai resin cair ya, polimer cair ya. Polimer cair untuk dipanaskan ya, dibentuk gitu ya jadi benda kerja menggunakan sinar laser. Ya. Foto istilahnya apa? Istilahnya apa istilahnya? Metodenya. Ada yang pernah ini? Resin 3D printer itu namanya apa? Foto ya contohnya itu ya SLA ya, SLA stereolitografi. Jadi menggunakan cahaya ya, menggunakan cahaya untuk mematangkan atau istilahnya curing ya, resin ya. Nah, itu mungkin belum ada di Tekprod, tapi yang untuk yang FDM fuse deposition itu sudah ada ya, sudah umum. Ada lagi silakan yang mau.
Pak, izin bertanya. Ya. Apakah galvanize tadi bisa bertahan di kondisi gas-gas yang ini Pak, yang keasamannya tinggi Pak, seperti gas HF gitu Pak? Oke. Nah, biasanya dari sisi desain ya, desain di sini maksudnya apa? Ketebalan galvanisengnya itu untuk beberapa kondisi itu harus menyesuaikan ya. Misalnya kalau kita bicara tadi di lingkungan asam gitu ya. Itu biasanya bisa didesain lebih tebal ya, lebih tebal ya. Kalau yang sudah berlaku umum misalnya ya, kalau kalian misalkan mau menggunakan produk galvanis tadi tiang, tower misalnya atau guardrail ya. Di kondisi atmosfer yang normal biasa yang ya mungkin tidak terlalu korosif, misalkan ketebalannya atau coating weight-nya di set hanya atau ketebalannya bisa sampai 50 mikron misalnya. Tapi kalau ditempatkan di pantai, ya di pantai itu kan lingkungannya agresif, ada Florida di situ ya. Kalau baja biasa udah pasti berkarat. Nah, seng juga masih bisa berkarat, ya. Ada istilahnya white rust ya terbentuk. Biasanya ketebalannya di set lebih tebal. Yang untuk umum tadi 50 mikron di daerah pantai misalkan bisa sampai 100 mikron. Nah, itu nanti tergantung klasifikasi lingkungannya ya. Kalau kita bicara korosi atmosferik. Tapi kalau kita bicara korosi tadi akibat asap, uap, gas gitu ya, dari asam ya. Nah, itu juga harus dicek dulu. Ya, belum tentu misalkan seng tadi bisa survive ya. Karena saking agresifnya HF misalnya ya. Kamu nanti bisa ngecek di guidance ya, panduan untuk galvanizing. Kalau di lingkungan tersebut cocoknya atau masih cocok nggak pakai, masih aman nggak pakai galvanizing. Kalau masih aman berapa ketebalannya yang harus di-set. Kalau belum ada datanya ya mau nggak mau harus dilakukan dulu ini pengujian ya. Kira-kira aman tidak? Kalau aman corrosion rate-nya berapa di korosi apa di asam seperti ini ya kalau belum ada, atau kalau tidak aman tidak disarankan ternyata Pak misalnya harus ganti sistemnya, tidak lagi galvanis misalkan pakai berbasis polimer epoksi misalnya ya. Pakai epoksi 3 layer polyethylene misalnya. 3 layer polyethylene itu umum digunakan untuk pipa ya. Jadi lapisannya ada 3 lapis. Paling bawahnya itu biasanya ada epoksi ya epoksinya fuse bonded epoksi. Lapisan paling dasarnya, lalu di lapisan kedua ada copolymer, lapisan paling atasnya polyethylene kalau untuk pipa ya. Nah, itu harus dicek dulu. Saya nggak bisa jawab ya, nggak bisa berikan jawaban, tapi kamu kalau ada standar yang lebih terkait pas itu bisa dicek ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan galvanis yang menyediakan jasa galvanizing itu nanti punya katalog ya. Di situ ada kondisi lingkungan, lalu ketahanannya seperti apa dari seng tersebut. Apakah acceptable, tidak ya. Itu bisa dilihat di situ. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ini bertanya? Untuk rekaman kalian untuk yang minggu lalu udah dapat belum? Minggu lalu sudah pakai Zoom belum ya? Kira? Minggu lalu sudah, Pak. Oke, jadi berarti sudah ada ya rekamannya ya. Nanti coba saya cek di email. Biasanya dia setelah selesai kirim email ke saya ya. Recordingnya ada di link ini.
Nanti bisa kalian akses download ya. Ada di cloud-nya Zoom ya, ditaruhnya. Jadi tidak saya taruh di komputer karena besar filenya. Tapi kalian bisa download langsung dari situ. Termasuk untuk kuliah lain ya. Nokim, Transpas, bisa kalian langsung saja download di cloud masing-masing. Oke, kalau nggak ada, kita sudahi untuk bagian ini. Nanti kita lanjutkan masih mengenai metode thermal yang lain. Ya. Kita akan bahas aluminizing sama tuning. Ya. Karakteristiknya seperti apa, bedanya sama seng apa sepertinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.